Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 91. Cerita dimulai, diawali Tang Munbi yang mengejar Li Gangjin. "Dasar pengecut," teriak Tang Munbi yang mengejar Li Gangjin. "Tuan, menurutmu kenapa klan Tang hanya menunggu sampai saat ini?" tanya Li Gangjin. Yang kemudian lanjut berkata, "Hal terkeji tidak akan meninggalkan wilayah ini, dan Master Pedang serta Master Biksu Buddha terlalu malu untuk menampakkan dirinya. Saat kau mati, tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan rencanaku. Jadi kenapa aku harus melawanmu? Pertemuan hari ini menguntungkan. Aku menyadari, sangat menyadari, bagaimana sulitnya melawan dirimu saat ini. Dan juga, aku sangat yakin akan hal lain. Jaring seluas langit dan bumi, itu senjata pamungkasmu untuk membunuhku. Kau yang menggunakan serangan semacam itu hanyalah membenarkan kenyataan kalau kau akan menemui ajalmu," ujar Li Gangjin yang melarikan diri. "Berhenti kabur seperti pengecut, dan lawan aku," teriak Tang Munbi yang mengejar. "Apa kau tidak mendengarkanku? Berhenti membuang tenagamu dan habiskan sisa waktumu dengan bahagia di rumah hingga ajal menjemputmu," imbuh Li Gangjin. Yang kemudian lanjut berkata, "Aku tidak akan mengganggumu. Sampai jumpa lain waktu. Tidak, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Yang kemudian Li Gangjin melesat cepat meninggalkan Tang Munbi yang masih kesal terhadapnya. Saat Tang Munbi melihat hal itu, kemudian Tang Munbi berpikir dalam hati, "Ini buruk." Lalu kemudian kembali berpikir dalam hati, "Apa yang harus kulakukan? Aku bahkan tidak menyangka dia akan melakukan semua ini hanya untuk kabur. Tidak ada bedanya kalau aku hanya menjabat tangannya tadi. Kekuatan dan kekuasaan bahkan kekayaan, siapa yang akan menghentikannya sekarang? Aku sudah menyerangnya tanpa memikirkan konsekuensinya. Sekarang, karena semua sudah terlanjur seperti ini, aku perlu melihat akhirnya." Kemudian Tang Munbi kembali teringat dengan kakek tua Jin Gasu dan berpikir dalam hati, "Dia benar, aku harus mengurus hal ini." Kemudian scene beralih kepada MC kita lagi yang tengah berlatih. MC kita kembali membayangkan pertemuannya dengan Yang Yang. Yang Yang berkata, "Kau mungkin tidak percaya denganku, tapi seorang mata-mata sudah menyusup. Mata-mata itu menutup mata dan telinga suamiku." Mendengar hal itu MC kita hanya terdiam tanpa bisa berkata-kata. Sekarang dia menyesali perbuatannya dan mau mengembalikan semuanya seperti sedia kala, prajurit Noh. Ujar Yang Yang lagi. "Kalaupun ada jalan, aku pasti sudah mencobanya," saut MC kita. "Tapi aku yakin tidak ada," imbuh Yang Yang. Yang kemudian lanjut bertanya, "Prajurit Noh, maksudku, wakil administrasi dari Serikat Pekerja Rumput. Kau harus menerima kompensasi, bukan itu alasanmu memilih kami?" "Aku tidak tahu yang kau bicarakan, Nyonya," jawab MC kita. "Tidak apa kalau itu yang membuatmu nyaman. Tapi paling tidak kau harus memberi kami kesempatan untuk membuktikan diri," ujar Yang Yang. Yang kemudian lanjut berkata, "Dari sisi Serikat Pekerja Rumput, sudah jelas berpikiran kalau kepercayaan kalian dikhianati. Kami perlu memperlihatkan ketulusan kami pada kalian dulu." Kembali ke masa saat MC kita latihan, dan MC kita berpikir dalam hati, "Sial, aku tidak menyangka mereka akan seperti ini." "Apa pilihan yang benar?" tanya MC kita dalam hati. Yang kemudian terkejut dengan kedatangan Jeon Nio. Jeon Nio datang dengan nampak feminim menghampiri MC kita. Lalu kemudian lanjut berkata, "Bagaimana kabarmu, prajurit Noh?" Kemudian MC kita turun dari pohon tempat dia berlatih. Lalu lanjut berkata, "Ada urusan apa nona muda datang di jam seperti ini? Anak-anak belum kembali?"
Aku datang untuk menemuimu, imbuh Jeonnyo. Mendengar hal itu MC kita sedikit bertanya-tanya dalam hati. Ada apa? Bukannya aku membencinya. Aku tidak bisa, apa yang ayah dan ibunya pikirkan. Mereka tidak menghentikannya. Tidak ada lelaki yang bisa membenci wanita cantik dan anggun ini. Berarti dia sudah berumur sekitar pertengahan 20. Aku yakin dia punya banyak kandidat calon suami. Kupikir tidak apa-apa untuk menahannya sampai saat itu. Tapi melihat anggapan tentangku, aku hanya mengabaikan itu demi melakukan hal yang benar. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Tanya Jeonnyo. Nona, mungkin aku tidak sopan karena mengatakan ini, tapi bukankah kau jadi lebih tidak tahu malu? Itu bukan hal yang seharusnya kau ucapkan, ujar MC kita. Apa ada alasan kenapa aku harus menyembunyikan maksudku? Tanya lagi Jeonnyo. Tapi kau juga tidak boleh menunjukkannya, imbuh MC kita. Mendengar hal itu, Jeonnyo nampak lebih kesal terhadap MC kita. Nona, itu, ujar MC kita yang belum selesai berkata. Namun tiba-tiba disela oleh Jeonnyo dengan berkata, tidak apa-apa, lagi pula, ini bukan pertama kalinya kau mengabaikanku. Nona, saut MC kita. Apa kau menolakku karena ini mungkin adalah pernikahan pertamaku? Atau karena aku terlalu cantik? Jika bukan, mungkin karena rumah tanggaku terlalu membebanimu. Tanya Jeonnyo balik. Bukan semuanya, akan sia-sia kalau Nona bersamaku. Jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Aku sudah menangani bertahun-tahun, apa aku hanya akan mengalah pada keegoisanku? Kalau begitu, ada solusi mudah, imbuh Jeonnyo. Mendengar hal itu MC kita jadi bertanya-tanya dalam hati. Aku akan menemukan orang yang sudah mau mati, ujar Jeonnyo. Yang kemudian lanjut berkata, aku bisa menikahi orang lain yang hidupnya tidak akan lama. Dan di saat dia mati, kau bisa membawaku. Karena itu akan jadi pernikahan kedua untukku juga. Nona, apa yang baru saja kau katakan? Tanya MC kita yang nampak shock mendengar hal itu. Dan kalau aku tidak memperbaiki diri, itu akan sangat membebani prajurit Noh setelah beberapa waktu, ini juga akan membutuhkan waktu. Ujar Jeonnyo yang tidak menggubris perkataan MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, aku bicara tentang menjadi seseorang yang pantas untukmu. Terakhir, tentang masalah rumah tanggaku. Aku tidak bisa melanggar moralku. Jadi aku akan menunggu sampai aku menjadi yatim piatu, ujar Jeonnyo. Nona, saat ini kau sedang berpikiran konyol, imbuh MC kita. Dan apa kau juga tidak? Tanya balik Jeonnyo. Yang membuat MC kita tidak bisa berkata-kata. Kemudian Jeonnyo lanjut berkata, meski tahu tentang perasaanku, terus-menerus menolakku seperti ini jauh lebih konyol. Nona, kau masih cukup muda, ujar MC kita. Menurutmu sudah berapa tahun aku menunggu? Setelah bertahun-tahun, apa kau pikir aku masih muda? Imbuh Jeonnyo dengan lantangnya. Apa yang kau akan menyesal nanti setelah menyadari kenyataannya Nona? Ujar MC kita. Itu tidak akan terjadi, tapi itu masih lebih baik daripada terlalu takut untuk mencoba. Imbuh Jeonnyo. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Apa aku memang tidak punya pilihan lain selain menjadi egois? Kemudian saat MC kita melihat Jeonnyo, MC kita kembali teringat dengan masa lalunya. Saat MC muda kita sedang berjalan dengan Mira, yang membayangkan Makso yang berkata, apa kau gila? Apa yang kau pikirkan? Jangan melakukan semuanya semaumu. Yang kemudian MC kita lanjut berpikir dalam hati. Bajingan, dia tidak perlu marah-marah seperti itu. Maafkan aku, prajurit Noh karena aku. Ujar Mira calon istrinya yang belum selesai berkata. Yang kemudian langsung disela oleh MC kita dengan berkata, tidak sama sekali Nona. Tolong dimengerti, dia biasanya tidak seperti itu. Tidak, aku tahu dia sedang melakukan sesuatu yang penting dan semuanya hancur karena aku. Saut Mira. Tidak sama sekali, dia selalu bisa melakukannya lagi.
Meski dia sangat marah, dia akan segera tenang lagi. Kau tidak perlu khawatir, ujar MC kita. Yang kemudian keduanya berbincang dan tertawa bersama. Lalu lanjut makan bersama. Belanja ke pasar berdua. Lalu kemudian makan bersama di sebuah kedai makan. Sungguh seperti kau tidak bisa melakukan semua hal, ujar Mira. Nona, apa yang kau bicarakan? Tanya MC kita yang tidak mengerti. Prajurit Noh, ujar Mira dengan tegas. Yang kemudian lanjut berkata dengan tegas. Kau, tinggallah bersamaku. Percaya saja padaku, aku akan membuatmu bahagia, ujar Mira meyakinkan MC kita. Kembali dari ingatan MC kita dikejutkan dari lamunan oleh Jeonnyo yang berkata, jangan menyesalinya nanti, dan bila engkau mengerti, aku akan mengurusnya setelah itu. MC kita yang terkejut mendengar hal itu, lalu mengingat mendiang istrinya Mira, yang melakukan hal sama seperti Jeonnyo lakukan. MC kita sedikit terharu melihat hal itu, lalu tertawa. Kekekeke. Hahaha. Tawa MC kita terbahak-bahak yang membuat Jeonnyo bertanya-tanya dengan perubahan sikap MC kita. Prajurit Noh, tanya Jeonnyo yang kebingungan. Bisakah kau memberiku waktu sedikit lagi? Tanya balik MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, tunggulah sebentar, dan aku akan memberikanmu jawaban yang tegas. Kemudian Shin beralih ke pendopo Serikat Pekerja Rumput. Apa ini? Tanya Bos Ham yang terkejut melihat sekotak uang tael. Ini dari tuan muda ketiga, ujar MC kita. Meski begitu, ini sedikit berlebihan, imbuh Bos Ham. Dia mungkin mengaku menggunakan kita, dan sejak kita tidak membicarakan tentang hal ini, ujar MC kita yang belum selesai berkata. Namun disela oleh Bos Ham dengan bertanya, hati yang bersalah tidak butuh penuduh. Ini hampir mirip seperti itu, jawab MC kita. Ini seperti hujan yang turun saat musim kemarau tapi, kalau kita menerima ini, ujar Bos Ham yang belum selesai berkata. Namun disela kembali oleh MC kita dengan berkata, janganlah terlalu memikirkannya, itu bukan seperti kita menerima secara cuma-cuma. Jika mereka membuat permintaan yang tidak masuk akal, kita tidak usah memperdulikannya. Bahkan kalau kau bilang begitu, akan jadi sulit bagi kita untuk tidak mempedulikannya di posisi kita. Imbuh Bos Ham. Apa yang bisa mereka lakukan jika kita tidak peduli? Pihak tuan muda pertama mungkin berpikir ini benar, ujar MC kita. Dan itulah sebabnya kita membentuk hubungan dengan kedua pihak. Sungguh berisiko sekali, imbuh Bos Ham. Kita harus fokus pada tujuan kita, karena tidak ada pihak yang menyenangkan. Segalanya akan terselesaikan begitu kita menjadi kekuatan yang tak bisa mereka tangani. Ujar MC kita. Aku setuju dengan yang kau katakan tapi, imbuh Bos Ham yang nampak memikirkan sesuatu. Apa ada yang membuatmu khawatir? Tanya MC kita. Itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, imbuh Bos Ham. Apa itu? Tanya lagi MC kita. Meskipun mereka tidak bisa melakukan yang mereka inginkan setelah kita jadi lebih kuat, kelemahan kita, dengan kata lain, juga akan bertambah. Jawab Bos Ham. Kelemahan kita, tanya MC kita lagi. Kebenaran, jawab Bos Ham. Yang kemudian berkata, kau mengertikan, apapun yang kita lakukan, kita hanya ikut-ikutan. Pada akhirnya kita mungkin harus memilih satu pihak. Pikirkanlah. Aku tahu itu cukup jelas, saut MC kita sambil berpikir dalam hati. Sialan, di dunia ini, status adalah kekuatan. Aku cuma memberitahumu, jangan kesal nanti, ujar Bos Ham. Akan ada cara lain, pasti ada, imbuh MC kita. Mendengar hal itu Bos Ham berpikir dalam hati, kuharap juga begitu. Oh, Kapten, berilah aku waktu sebentar. Ujar MC kita. Waktu untuk apa? Tanya Bos Ham. Seberapa jauh aku bisa pergi, dan seberapa besar tanggung jawab yang bisa kuambil? Aku perlu mengetahuinya sendiri, jawab MC kita.
Oh, lakukan sesukamu, ujar Bos Ham. Kemudian Shin beralih kepada Oh Cusu. Bukankah kau tahu aku sudah cuci tangan? Tanya Oh Cusu yang melihat MC kita mendatanginya untuk latih tanding. Itulah sebabnya aku memintamu, lalu bukankah sedikit berlebihan menemui guru anak-anakku? Tanya balik MC kita. Imbu Oh Cusu menghela nafasnya. Kumohon, ujar MC kita sambil memberikan hormatnya. Melihat hal itu Oh Cusu berpikir dalam hati. Aku tidak mengira hal ini, tapi dia benar-benar datang. Yang kemudian Oh Cusu kembali teringat saat dirinya berbincang dengan Moon Umuo yang berkata, berikan dia latihan yang berat. Tidak mungkin, aku tidak menyepelekan prajurit rank atas. Tidak, sebelum itu, apakah dia akan datang mencariku? Tanya Oh Cusu. Dia sudah datang menemuiku, jawab Moon Umuo. Yang kemudian lanjut berkata, aku dengar Ilsang sudah memberikannya latihan bela diri setiap hari. Apakah dia bahkan lawan bagimu? Tanya lagi Oh Cusu. Akan berbahaya kalau aku bersikap lunak padanya, jawab Moon Umuo. Mendengar hal itu Oh Cusu jadi terkejut tak percaya. Kemudian kembali ke masa sekarang saat Oh Cusu melihat MC kita mendatanginya. Sepertinya tidak ada yang spesial darinya, tapi pasti ada alasan baginya untuk mengatakan sesuatu seperti itu, pikir Oh Cusu. Yang kemudian lanjut berkata, baiklah, karena aku juga penasaran. Yang kemudian Oh Cusu mencabut pedangnya, lalu berkata, lawan aku. Mendengar hal itu MC kita kemudian langsung bersiap dengan senjata tonfanya. Besar sekali, pikir MC kita yang merasakan bahaya dari instingnya. Lalu kembali berpikir dalam hati, apa yang perlu kupikirkan? Kalau aku kalah, ya kalah saja. Dulu, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Tapi keinginan yang semata-mata untuk mencoba ini menunjukkan seberapa jauh usaha yang telah kulakukan. Bahkan tanpa kekuatan iblis itu, pikir MC kita sambil maju menyerang Oh Cusu. Kau memiliki energi yang baik, ujar Oh Cusu dengan lantangnya menyambut serangan MC kita. Yang kemudian langsung mencoba menebas MC kita yang maju menyerangnya. Melihat hal itu MC kita langsung bersiap dengan kedua senjata tonfanya. Yang kemudian membuat MC kita mundur sedikit ke belakang akibat sambutan serangan Oh Cusu. Mendapatkan hal itu MC kita berpikir dalam hati, cukup kuat juga untuk seorang pria tua. Kemudian baku hantam terjadi kembali antara Oh Cusu dengan MC kita. Melihat MC kita bertahan dari serangannya, Oh Cusu berpikir dalam hati. Kekuatannya memang nyata, tapi di samping itu, tidak ada yang spesial darinya. Apa yang sudah dia lihat darinya sehingga mengatakan itu tentangnya? Tanya dalam hati Oh Cusu saat menyerang MC kita. MC kita yang bertahan dari serangan Oh Cusu, kemudian berpikir dalam hati. Aku hanya membiarkan yang mendikte kecepatan, percakapan ini tidak akan berakhir. Tapi bagaimana caranya agar aku bisa membawa momentumnya ke sisiku? Dasar bodoh, kepalamu kelihatan, ujar Oh Cusu dengan lantangnya sambil menyerang MC kita lagi. Yang dengan sigap dan cepat MC kita langsung menghadang serangannya dengan senjata tonfanya. Setidaknya kau pandai menahan bahkan beriringan dengan pukulan. Tapi seberapa lama kau bisa tetap melakukan? Ujar Oh Cusu sambil menyerang MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, kemana energi yang tadi pergi? Kau patut dipuji jadi aku memberikanmu kesempatan ini, tapi itu hanya buang-buang waktuku. Saat Oh Cusu ingin menyerang MC kita dengan pedangnya, secara tiba-tiba MC kita menyadari sesuatu. Aku bisa melihatnya. Pikir MC kita dalam hati yang dapat melihat kecepatan serangan dari Oh Cusu. Yang kemudian MC kita dapat menangkisnya. Mendapatkan serangannya dapat dihindari dan ditangkis oleh MC kita, Oh Cusu berpikir dalam hati. Baiklah, baiklah. Namun secara tiba-tiba MC kita langsung mengeluarkan jurus andalannya, yang membuat Oh Cusu terkejut dan berpikir dalam hati. Headbutt. Gerakan amatir macam apa ini? Pikir Oh Cusu yang terkejut.
namun tidak sempat menghindar dari serangan MC kita. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.